Shalom, salam sehat, jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal, Citra, dan seluruh cabang sekota dari Surabaya dan sekitarnya. Kita bertemu kembali dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap situasi sekeliling kita. Kita juga dituntut untuk berperan serta di dalam bangsa dan negara yang sedang mengalami keadaan yang di luar kewajaran, di luar kebiasaan seperti biasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah kalau kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam dunia, maka orang-orang akan diberkati oleh hidup kita. Mari kita buka di dalam Roma 13 ayat yang 1 dan kedua. Dikatakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebagai murid Kristus dan warga negara yang baik, tentunya kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena semua pemerintah yang ada, kita ada di negara ini, bukan kebetulan. Kita ada di kota Surabaya, bukan kebetulan. Semua ada di dalam rencananya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara adalah kita harus berusaha untuk menjadi berkat bagi mereka, untuk menjadi taat kepada pemerintahan. Hari-hari ini ada banyak kasus-kasus, kita melihat kasus COVID, kita melihat ada kasus-kasus yang lain. Mari Bapak Ibu, kita mau mentaati pemerintahan kita. Kita mau mentaati apa yang sudah digariskan, apa yang menjadi kebijaksanaan daripada pemerintah. Biarlah kita sebagai murid Kristus menjadi teladan, menjadi pelopor di dalam kehidupan kebangsaan kita. Khususnya saat-saat seperti ini, jadilah pembawa damai di dalam masyarakat di mana kita berada. Mari kita tunjukkan sekali lagi fungsi kita sebagai terang, sebagai garam dunia. Di saat orang-orang ketakutan, di saat orang-orang kebingungan, di saat orang tidak mempunyai pengharapan, mari kita tampil sebagai terang Kristus. Mari kita sebagai duta-duta Kristus, perwakilan-perwakilan Kristus yang ada di bumi ini. Mari kita menunjukkan kasih Allah melalui kehidupan kita pribadi. Kita harus menjadi garam dunia. Orang-orang yang mulai tawar hati, orang-orang yang tidak ada pengharapan, kita berikan jalan kebenaran dan hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah kita menjadi panutan dan pelopor yang baik. Ketaatan kita akan dinilai oleh masyarakat. Ketaatan kita juga akan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang lain. Sehingga ketika kita taat, orang lain akan mengikuti ketaatan kita. Semua menunjang program pemerintah. Semua melakukan seperti yang pemerintah harapkan. Maka saya percaya, maka musibah ini, virus ini, penyakit yang melanda di Indonesia bahkan di seluruh dunia akan cepat dapat tertanggulangi dengan baik. Saya percaya orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan pasti akan taat dan jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menunggu untuk orang lain melakukan dulu. Jangan menunggu untuk orang-orang tertentu melakukan dulu. Jangan menunggu untuk tokoh-tokoh agama tertentu. Tetapi mari kita melakukan dari diri kita sendiri. Dari hidup kita sendiri. Biarlah itu kita tularkan kepada orang lain. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa ketaatan pasti akan membawa berkat. Di dalam ketaatan ada berkat. Di dalam ketaatan ada mujizat. Dan di dalam ketaatan ada anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan memberkati.